ada penampil eksklusif dari Collaboration, itu kita datangkan dari Jogja, Darboy. Darboy ini memang sengaja jadi artis Collaboration kita yang kita tampilkan di Pesta Pora, biar fun aja gitu, biar kita enjoy. Teman-teman boleh minta diperlihatkan desain boothnya lagi. Ya, jadi desain ini sebenarnya gini. Waktu Ucup ini emang saya juga kadang-kadang tuh bingung ya ngikutin pikirannya dia ya. Saya kadang-kadang tuh ini maksudnya apa gitu ya. Tapi ya sudah lah, gitu. Namanya Ucup nggak usah diterjemahkan. Malah kita ikut pusing kalau kita ikut menerjemahkan idenya dia. Jadi waktu Pesta Pora keluar konsep pertama kali buah-buahan, saya langsung terima konsepnya tuh, gambar buah gitu. Terus ini apa gitu kan, buah-buahan, tapi biar itu diterjemahkan orang-orang aja ya. Akhirnya begitu kita terima konsep buah-buahan itu, kita langsung merespon ide yang muncul waktu itu adalah, oh karena ini buah-buahan, Trip jadi pusat dari Pesta Pora ini, maka jadi keranjang buah gitu. Kan kalau misalnya bentuknya jadi kulkas kan nggak lucu ya gitu. Jadi keranjang buah. Nah, keranjang buah ini selama 3 bulan terakhir ini berevolusi terus bentuknya. Bentuknya berubah. Kita sudah mengeksersis mungkin puluhan desain kali ya. Jadi bukan cuma untuk mendapatkan satu konsep desain seperti ini, kita merubah desain itu berkali-kali. Sampai teman-teman juga frustasi, ini bentuk keranjang buah yang ideal seperti apa. Dan saya sampai ke Jogja, ketemu Mbak Novi langsung, diskusi dengan beliau mengenai sculpture atau bangunan bambu yang akan kita buat gitu ya. Nanti akan ada struktur bambu yang menjulang tinggi, itu tingginya sampai 30 meter, 20 meter kalau salah, 20 meter hampir 30 meter. Tinggi maksimum yang diperbolehkan di Kemayoran. Jadi Kemayoran itu kan ada tinggi maksimumnya ya, kayak stage itu ada maksimumnya juga berapa, itu nggak boleh lebih dari itu. Kita pun menjulang sampai setinggi semaksimal mungkin itu. Kan biasanya keranjang buah itu kan pegangannya tinggi ya. Waktu awalnya saya mau kalau bisa tingginya 50 meter gitu kan, ternyata nggak boleh gitu. Oh ya sudah diturunkan. Dan jadilah seperti ini. Nanti mungkin ini masih dalam interpretasi 3D yang mungkin teman-teman yang mengerjakan 3D juga nggak bisa secara precise, secara tepat menerjemahkan apa yang didesain oleh Mbak Novi. Tapi nanti mungkin teman-teman begitu melihat ke sana dan akan melihat bambu itu menjadi struktur utama. Kira-kira konsepnya seperti itu sih mas. Tapi dari bawah sampai atas sebenarnya itu accessible, bisa diakses semua orang, baik untuk nonton. Karena di depan ini adalah panggung utama Pesta Pora, itu persis di depan ini. Yang artis-artis besar itu mereka akan ada di situ, termasuk pembukaan pertama jam 15.30 hari Jumat itu nanti dibuka oleh Virgon. Kemudian nanti ada penampil eksklusif dari Collaboration, itu kita datangkan dari Jogja, Darboy. Darboy ini memang sengaja jadi artis Collaboration kita yang kita tampilkan di Pesta Pora, biar fun aja gitu, biar kita enjoy dengan semua orang dengan lagu-lagu berbahasa Jawanya itu. Dan karena temanya bambu ya, jadi lebih humble, lebih merakyat. Ini artinya tidak ada area yang restricted bagi pengunjung untuk masuk ke dalam wilayah ini. Mereka bebas, flow-nya pun kita atur agar tidak ada yang terkesan eksklusif. Benar-benar orang bisa masuk dimanapun dari bawah sampai atas. Dan memang itu juga konsep yang dibawa oleh Mbak Novi tentang beliau kan selalu konsepnya selalu ngomong soal bagaimana membuat bambu ini aksesibel buat semua orang dan bisa dikenal semua orang. Kira-kira seperti itu konsepnya. Gimana Mas William, aman? Oke, selanjutnya rest area musik gitu. Rest area musik. Silakan Mas Jack ya. Suaranya udah kencang kok Jack. Atau bawa mic sendiri mungkin Mas Jack. Bawa mic sendiri kan? Selamat siang. Atau dioper mic ntar. Cik. Selamat siang, saya Jeff dari Media Indonesia. Mau bertanya yang pertama ke Bang Ucup nih. Tadi kan sempat di-mention soal pengen jadi wadah atau selebrasi buat musisi.
Kemudian tahun ini kan kemarin sempat melihat ada Suara Gembira X para biduan dangdut nih. Nah, sebenarnya apa yang pengen ditawarkan dari KOT ini dan sejauh mana Pesta Pora jadi tempat selebrasi atau wadah mungkin secara khusus buat musik dangdut di festival musik kontemporer. Terus tadi soal desain bambu mungkin Mas ingin ingin bertanya lebih lanjut, sebenarnya kan itu bisa dinaikin orang berarti ya atas dan bawah. Itu secara secure-nya itu untuk berapa orang yang di atas? Terima kasih. Terima kasih Mas Jack, silakan ucap dulu kali ya. Oke, Jack, jadi nanti jawabannya di voice note boleh ya? Udah ada orang di sini. Udah ya. Enggak, jadi kalau ngomongin tentang tadi spesifik tentang musik dangdut ya, yang mau dihadirkan dari Suara Gembira featuring nggak biduan doang sebenarnya sih, ada Ikan Nurjana, Is Dahlia, dan Caca Handika. Caca Handika kebetulan bukan biduan ya, jadi jadi kalau ngomongin seberapa besar mewadahinya, jadi bisa dibilang hampir setiap hari, ya Plus Boy. Jadi hampir setiap hari ada penampil dangdut di Pesta Pora, maksudnya dangdut beserta turunannya ya. Sekarang kan dangdut lebih melebar ya interpretasinya gitu. Hari pertama itu ada, hari kedua ada Darboy, hari pertama itu ada Denny Caknan, ada Inul Daratista, ada King Nasar, ada Suara Gembira featuring biduan dangdut itu, ada Guyon Waton, ada Enda Eksaka, ada Ucup Pop juga bisa mainin dangdut. Jadi tetap jualan. iya. Jadi kalau ngomongin fasilitasnya ya kita bisa dibilang kalau dari keseluruhan genre yang terlibat, dangdut lumayan mayoritas ya di Pesta Pora, dan peranan mereka penting untuk membahagiakan para penonton Pesta Pora. Jadi ya kita lumayan besar. Dan kedua tadi apa ya? Apa ya Jack? Yang kedua buat Mas Roni. Enggak, tadi ada juga dia tambahannya apa ya Jack? Lihat dangdut di festival musik kontemporer. Oh, melihat dangdut di festival musik kontemporer ya. Jadi kebetulan dulu saya terlibat di dalam festival juga. Ya sekarang kan di Pesta Pora. Itu dulu, sekarang. Jadi kalau ngomongin itu mungkin itu sebagai jalan pembukanya masuknya dangdut ke festival musik kontemporer ya, sampai sekarang bisa dibilang dangdut atau musik-musik guilty pleasure jadi apa ya, jadi menu utama di festival musik kontemporer. Mungkin kalau ngomongin sejauh pemandangnya itu menjadi kayak apa ya, diferensiasi festival atau jadi pelampiasan guilty pleasure orang gitu. Justru malah orang nyari yang nggak bisa mereka dapatkan setiap mereka datang ke acara musik pada umumnya yang mereka sukai gitu. Karena kalau mau menikmati dangdut kan, acara musiknya dangdut bisa dibilang kalian harus masuk ke ranah-ranah daerah tingkat kedua atau nonton acara televisi gitu. Jadi mungkin itu yang dilihat sekarang ya, dangdut atau musik-musik guilty pleasure itu menjadi apa ya, menjadi apa sih, kalau terakhir tuh kalau makanan kan dessert. Jadi dessert yang manis untuk mengakhiri pertunjukan musik kontemporer gitu Jack. Nanti lengkapnya di voice note ya Jack. Udah lengkap itu kata dia, lu nggak usah lakuin lagi. Oke, makasih Mas, pertanyaan bagus, dan saya tadi mungkin belum mention ya. Jadi gini Mas, ini mungkin akan terdengar teknis ya teman-teman, tapi saya rasa sangat penting untuk disampaikan. Jadi meskipun struktur kita terbuat dari bambu gitu ya, tapi bukan berarti struktur utamanya bangunan tersebut itu dibuat dengan bambu. Waktu awal saya diskusi dengan teman-teman dan ide mengenai bambu itu muncul, awalnya saya bilang bisa nggak semuanya dibuat dari bambu gitu ya. Tapi pertimbangan utama teman-teman, terutama dari teman-teman IO itu mengenai kekuatan. Bukan berarti bambu itu nggak kuat ya, sebenarnya bambu itu bisa sangat kuat. Bahkan Mbak Novi juga cerita, bambu itu kalau disusun dengan benar itu kekuatannya juga luar biasa kuat gitu ya. Hanya saja mengingat ini acara yang dipenuhi banyak orang dan kita bisa jadi tidak tahu berapa orang yang naik dan bisa seramai apa, akhirnya kita mencari jalan yang paling aman. Jalan yang paling aman adalah apa? Yaitu membuat struktur utama itu dari besi, dari orang menyebutnya habim ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa melihat struktur seperti ini yang nantinya akan menjadi struktur utama dari booth kita. Memang dibuat tidak menonjol, tapi kita memastikan bahwa struktur utamanya itu sangat kuat gitu. Baru di luarnya itu kita tutup atau kita cover dengan bambu dan sculpture bambu tadi. Jadi bambu menjadi
fasadnya atau tampilan utamanya, tapi sebenarnya struktur yang kita injak, yang kita pakai itu di atas material logam atau metal gitu, sehingga keamanannya bisa dipastikan. Kita menghitung meskipun areanya di atas itu bisa di mungkin 50-70 orang bisa di atas itu, tapi kekuatan yang kita buat jauh di atas itu. Artinya kalau misalnya ada lebih dari orang terpaksa ada di atas, itu masih sangat aman, meskipun kita juga akan atur ya, kita akan kontrol berapa jumlah orang yang naik dan yang ada di atas itu kita akan kontrol gitu. Dan struktur ini sebenarnya bisa dibilang permanen ya, karena meskipun dibuat cuma untuk acara 3 hari gitu ya, tapi kita tidak mau mengambil resiko. Jadi meskipun cuma 3 hari, tapi kekuatannya kita pastikan untuk jangka waktu yang lebih lama.